Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Indiana Larasati serta teman-teman sekalian, perkenalkan saya Ahmad Fahim Huda dengan NIM 877699003 dari Prodi PGSD. Teman-teman sekalian, pernahkah mendengar kalimat tentang Indonesia adalah negara hukum? Saya yakin kita semua sudah sangat akrab dengan kalimat tersebut. Kenapa demikian? Karena konsep ini bahkan tertulis tegas dalam konstitusi kita, pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Namun, pertanyaannya adalah apakah kita benar-benar memahami apa itu penegakan hukum? Mengapa di satu sisi kita mendambakan keadilan, tetapi di sisi lain kita sering melihat realita hukum yang katanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Hari ini saya akan membedah secara mendalam bagaimana konsep, aktor, hingga tantangan penegakan hukum yang ada di negara kita Indonesia. Teman-teman sekalian, penegakan hukum yang ideal itu tidak bisa dilakukan secara asal maupun hantam kromo. Menurut seorang ahli hukum legendaris yaitu Gustav Redberg, penegakan hukum yang berhasil harus mampu menyeimbangkan 3 nilai dasar. Yang pertama adalah kepastian hukum, yang artinya hukum harus tertulis dan jelas agar masyarakat tahu mana yang boleh dan mana yang dilarang. Kemudian yang kedua adalah keadilan. Hukum tidak boleh pandang bulu. Siapapun yang bersalah, entah pejabat maupun rakyat biasa, harus menerima konsekuensi yang sama. Kemudian yang ketiga adalah kemanfaatan. Hukum itu dibuat manusia untuk manusia. Jadi penegakannya harus membawa perdamaian dan juga manfaat bagi masyarakat semuanya. Bahkan justru memicu konflik baru, bukan untuk memicu konflik baru ya teman-teman. Kemudian tantangan terbesar bangsa kita saat ini adalah bagaimana menjaga ketiga nilai tersebut agar tetap seimbang tanpa mengorbankan salah satunya. Lalu, siapa yang menjalankan tugas berat tersebut? Di Indonesia, kita mengenal 4 pilar utama. Aparat penegak hukum yang saling berkesinambungan. Kemudian, di garda terdepan ada kepolisian. Tugas mereka adalah menjaga ketertiban, menerima laporan, dan melakukan penyidikan awal. Setelah kepolisian, kita bergeser ke berkas perkara lengkap. Estafet diberikan kepada kejaksaan. Jadi setelah ke polisi, estafet ke kejaksaan. Jaksa di sini bertindak sebagai penuntut umum, bahwa yang kasus di meja hijau, nasib perkara tersebut kemudian diputuskan oleh hakim di pengadilan. Hakim harus bersikap independen dan juga bebas dari intervensi untuk memutus perkara seadil-adilnya. Dan yang terakhir adalah advokat atau pengacara. Tugas mereka adalah mendampingi tersangka agar hak-hak hukumnya sebagai warga negara tidak dilanggar selama proses pengadilan berlangsung. Teman-teman semuanya, mungkin kita sering bertanya-tanya, kenapa sih hukum kita masih sering pincang? Sosiolog hukum terkemuka kita, yaitu Bapak Surjono Soekanto, menjelaskan bahwa berhasil atau tidaknya penegakan hukum dipengaruhi oleh 5 faktor utama. Jadi, bukan cuma soal undang-undangnya yang harus bagus, tetapi juga mentalitas dan integritas aparat penegaknya juga harus bagus. Faktor ketiga adalah sarana dan fasilitas yang mendukung. Faktor keempat adalah masyarakat, yaitu kita. Bagaimana tingkat kesadaran kita terhadap hukum. Dan yang kelima adalah kebudayaan atau kebiasaan masyarakat setempat. Jadi, jika aparatnya bersih tanpa masyarakatnya masih suka menyuap saat ditilang misalnya, atau undang-undangnya bagus tapi fasilitas sidangnya sangat minim, maka hukum yang adil akan sulit tercapai. Sebagai kesimpulan, penegakan hukum di Indonesia bukanlah tugas satu lembaga saja, melainkan sebuah ekosistem yang melibatkan kita semua. Aturan hukum tidak akan bermakna apa-apa jika hanya menjadi barisan teks mati di atas kertas. Teman-teman yang saya hormati, penegakan hukum yang berkeadilan adalah fondasi utama jika kita ingin Indonesia menjadi bangsa yang maju dan juga dihormati. Dan itu semua harus dimulai dari hal-hal kecil.
mulai dari diri kita sendiri untuk membudayakan taat kepada hukum. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.